menginjak bendera kita dan membaling najis ke dalam kawasan kedutaan kita adalah satu penghinaan kepada Malaysia. Assalamualaikum. Dan lagunya juga Assalamualaikum. Ini saya mau berbicara dulu dengan UJ. Mengikuti berita soal perkembangan memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, UJ. Ikutin ya. Atau terlalu sibuk berdakwah dan bernyanyi sekarang? Iya, jadi nambah menyanyinya. Nyanyi mah hanya sekedarnya. Gini, dengar saudara di sini. Oke, apa yang bisa Uji katakan soal hubungan Indonesia-Malaysia, soal demo-demo yang terjadi? Ya, harusnya sama tetangga pada. Ini namanya tetanggaan, masa kita mau timpuk-timpuk kan? Sekarang gini deh, sederhana aja. Kita tinggal di satu daerah, kita punya tetangga. Kalau kita ada apa-apa susah, yang nolong kita siapa? Tetangga yang paling dekat, kata Rasul tuh begitu.
Termasuk tetangga kalau kenapa-napa yang nolong siapa? Kita gantian. Nyablak aja lo. Tapi kalau tetangganya suka ngisengin kita gimana, Uje? Ya, itu kan ujian. Oh, ujian. Apalagi bulan puasa harus lebih sabar, mesti. Iya, sekarang kalau saya ikut-ikutan juga, waduh, yang nggak sinkron dengan apa yang diamanahkan Allah ke saya. Baik, oke. Terima kasih, Uje. And friends, kita akan tunggu lagi nyanyiannya di segmen berikutnya. Selamat malam saudara. Indonesia dan Malaysia, sejak dahulu kedua negara serumpun ini hubungannya memang selalu pasang surut, dan kini hubungan kedua negara kembali diuji dengan insiden penangkapan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Panas dingin Indonesia Malaysia akan menjadi topik bahasan kita malam ini. Langsung saya panggil narasumber saya, staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Bapak Daniel Sparingga dan pakar hukum kelautan internasional Pak Hashim Jalan. Selamat malam. Malam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Pak Daniel, selamat datang di Studio Barometer. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Profesor. Silakan, Pak. Terima kasih. Duduk. Sebelum Pak kita berbicara soal hubungan Indonesia-Malaysia yang tadi saya menyebutnya panas dingin, seperti orang meriang barangkali. Beberapa saat yang lalu Presiden sudah menyampaikan pidato soal hubungan ini. Kita lihat dahulu dan kita bisa berbahas sama-sama. Saudara, saksikan cuplikan pidato Presiden beberapa saat lalu. Sejak saya menerima laporan mengenai insiden ini pada tanggal 14 Agustus 2010 pagi, saya langsung memberikan berbagai instruksi. Pertama, saya minta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat. Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut. Memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI. Berkaitan dengan ketiga petugas KKP tersebut, pemerintah Indonesia menerima informasi tentang perlakuan yang tidak patut yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, secara resmi pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas kebenaran informasi itu. Melalui jalur diplomasi, diperoleh informasi bahwa pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan investigasi atas masalah perlakuan terhadap 3 petugas KKP tersebut. Saudara-saudara, yang jelas di masa depan insiden seperti ini harus kita cegah agar tidak terus menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Upaya ini bisa kita lakukan dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah di antara Malaysia dan Indonesia, serta bentuk belajar dari pengalaman ini. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua. Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan seperti aksi-aksi kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang ada. Ya, ini cuplikan dari pidato atau pernyataan Presiden soal hubungan Indonesia dan Malaysia yang tadi saya catat sekitar 18 menit. Pak Hashim,
cuplikan tadi, Anda merasa terwakili emosi, perasaan yang disampaikan oleh Presiden? Ya, terlihat memang ada perasaan dan emosi itu. Tapi yang barangkali paling menonjol bagi saya, keseimbangan di dalam statement itu. Jadi keseimbangan antara ada rasa keprihatinan dan rasa marah, tetapi juga ada logika bahwa dalam kemarahan itu jangan sampai orang kehilangan pikiran begitu. Nah, Presiden saya lihat tadi itu memperlihatkan itu. Ada rasa marah dalam suaranya, dalam ucapannya, tapi dalam berpikir pun tetap memperlihatkan rasionalitas. Ya. Gitu. Menurut Bapak cukup keras tidak pernyataan-pernyataan itu? Nah, keras dan lambat itu sesungguhnya penilaian-penilaian saja ya. Tapi saya tidak lihat keras dan lambat itu yang menjadi masalah. Yang saya lihat adalah wajar apa tidaknya pernyataan itu. Nah, kalau mau lebih keras lagi, apanya lagi yang mau diperkeras dalam soal itu? Mungkin kalau toh perlu diperkeras, barangkali beliau akan menuntut Malaysia untuk meminta maaf, seperti perasaan sebagian warga Indonesia. Meminta maaf itu sesuatu hal yang sesungguhnya tidak terlalu biasa antara kepala negara apalagi, karena ada konsekuensinya. Kalau kita meminta orang sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak dilaksanakan orang itu akan bagi kita sendiri degrading, dalam arti akan merendahkan derajat kita, seolah-olah apa yang kita ucapkan tidak diperhatikan orang, dicuekin gitu ya Pak ya, kalau kata bahasa kalau dicuekin oleh orang lain kan berarti kita lebih disepelekan lagi, dan kalau disepelekan akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih dalam lagi begitu. Iya. Jadi kalau menurut perasaan saya sudah sewajarnya memang barangkali beliau mengucapkan demikian itu. Sudah memang sewajarnya. Pak Daniel, ini sikap maksimal dari seorang presiden. Saya kira pada tingkat diplomasi tingkat tinggi, ini adalah hal yang paling maksimal yang dapat dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan, kepala negara, mewakili perasaan berkembang di masyarakat dalam abad ke-21. Menurut saya, tidak ada yang bisa dikatakan lebih keras, apalagi kalau kita lihat kontennya, dan apalagi kalau kita mengerti karakter dan personality yang mengutarakan. Menurut saya, tidak sekalipun dalam masa pemerintahan, Presiden membuat pernyataan yang begitu lugas mengenai hubungan RI dengan sebuah negara tertentu. Dan hubungan ini bilateral kedua negara ya. Pak Daniel, untuk mengetahui sebetulnya apa message yang ingin disampaikan Presiden, Anda sebagai staf khusus, mungkin Anda tahu apa sebetulnya hal-hal yang tidak terucapkan atau tersampaikan oleh Presiden secara lugas, tapi sebetulnya menjadi pesan dari pidato tersebut. Boleh saya menyebut dulu apa yang nyata diucapkan, dan itu penting, dan baru saya kira ada dua gambaran. Pertama, deskripsi tentang perasaan dan sikap dan keprihatinan yang berkembang di masyarakat, dan itu dicerminkan dalam pidato itu. Tapi di pihak yang lain, ini juga pernyataan yang sangat tegas, jelas, dan keras tentang tekad pemerintah ini untuk menegakkan kedaulatan, kehormatan, keutuhan teritori. Itu saya kira dua gambaran. Tetapi soal kedaulatan nasional, saya tadi mencatat dalam pidato sekitar 18 menit ada 3 kali diucapkan. Iya, dan itu menurut saya bahkan disebut, saya kira maknanya ketika menyangkut sengketa di antara dua negara sahabat, diplomasi akan jadi sesuatu yang diutamakan. Tetapi ketika itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi. Saya kira itu pernyataan yang mungkin paling keras dari apa yang ada di dalamnya. Dan menjawab pertanyaan tadi, yang ada di sana tapi tidak diucapkan, menurut saya ada dalam konteksnya. Diucapkan di Cilangkap dan dinyatakan setelah orang membatalkan puasa. Menurut saya itu penting.